Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Konferensi Asia Afrika. Materi yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. Pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi negara anggotanya. Keberadaan Asia Afrika menumbuhkan hubungan yang semakin erat antara bangsa di wilayah Asia Afrika. Bagi Indonesia, keikutsertaannya dalam pertemuan Konferensi Asia Afrika merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan tujuan nasional, yaitu ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. KAA diselenggarakan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Myanmar yang dahulu bernama Burma, Sri Lanka yang dahulu bernama Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunaryo. Pertemuan KAA berlangsung dari 18 April hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, yang memiliki tujuan yaitu mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialisme lainnya. Sebanyak 29 negara mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan perwakilannya. Konferensi Asia Afrika merefleksikan bahwa apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Latar belakang terjadinya Konferensi Asia Afrika. Kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk membentengkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat. Yang selanjutnya, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair. Serta yang terakhir, keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Adapun pelopor dari KAA, yaitu yang pertama Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, yang kedua Jawaharlal Nehru dari India, yang ketiga John Kotelawala dari Sri Lanka, yang keempat Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, dan yang kelima Takin NU dari Myanmar. Adapun beberapa tujuan dari Konferensi Asia Afrika yaitu tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian dan ketentraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, memajukan kerjasama antara bangsa Asia Afrika untuk mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga yang baik. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan
kebudayaan negara-negara anggota. Yang keempat, mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia Afrika, seperti kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Dan yang terakhir, yang kelima, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya di dunia ini, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama di dunia. Pelaksanaan KAA. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan kepemimpinan konferensi. Adapun susunan kepemimpinan dari konferensi, yaitu Ketua Konferensi Ali Sastroamidjojo atau Perdana Menteri Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Konferensi Rusian Abdul Ganti atau Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ada juga susunan Ketua Komite Konferensi Asia Afrika, yaitu Ketua Komite Politik Ali Sastroamidjojo atau Perdana Menteri Indonesia. Yang kedua, Ketua Komite Ekonomi, yaitu Roseno atau Menteri Perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, Ketua Komite Kebudayaan, yaitu Muhammad Yamin atau Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Hasil Konferensi Asia Afrika. Konferensi dapat mengelakkan diri menjadi medan pertentangan perang dingin. Ketegangan yang timbul di beberapa bagian benua Asia Afrika dapat diredakan. Konferensi dapat menerima cara pendekatan tradisional bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Sistem musyawarah mufakat ternyata dapat diterapkan pada konferensi tersebut dengan hasil yang baik. Dan yang terakhir, adapun hasilnya yaitu KAA juga menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut dengan Dasasilah Bandung. Sekian video penjelasan singkat tentang Konferensi Asia Afrika dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.